berharap kita semua dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik dimanapun teman-teman berada. Kita bersyukur hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam persekutuan akhir pekan pemuda dan mahasiswa YPDPA pada hari ini, tepatnya hari Sabtu 17 April 2021. Hari ini kita bersyukur kita boleh kembali datang kepada Tuhan, memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Nah, saat ini saya undang teman-teman untuk boleh mengambil tempat dan waktu yang tenang supaya kita boleh menikmati ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Dia Yesus Tuhanku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dialah Tuhan Allah yang telah menyelamatkan hidupku. Mari kita memuji Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalam kita, bergerak di dalam hidup kita. Dialah Tuhan Allah yang menjadi kekuatan kita, yang memenuhi hati kita dengan kuasa kasih-Nya. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kami memuji Engkau Allah kami yang baik, Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang menyelamatkan hidup kami, yang menebus kami dari perbudakan dosa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam setiap hidup kami dan pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna bagi kami ya Allah, yang menopang kami di setiap jalan-jalan hidup kami, yang memberi kami kekuatan untuk boleh melewatinya. Kami bersyukur untuk sore hari ini di dalam kasih Tuhan kami boleh kembali datang kepadamu, memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Meskipun hingga pada saat ini kami beribadah bersama-sama lewat media online, namun kami bersyukur Engkau memberikan media ini bagi kami, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh tetap disatukan oleh Tuhan lewat media ini untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Engkau di tempat kami masing-masing. Bapa, kami mohon supaya Engkau yang memimpin kami, membimbing kami satu persatu dimanapun kami berada,
supaya kami boleh menikmati ibadah kami pada sore hari ini ya Tuhan, dan kami boleh diteguhkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan, kami boleh diingatkan, dinasehati kembali oleh kebenaran firman Tuhan, yang menjadi kekuatan baru bagi kami untuk menjalani hari-hari kami ke depannya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami, dan terima kasih juga untuk tempat dan waktu yang masih Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Dan pada saat ini, kami akan menyerahkan waktu ini, tempat ini ke dalam tangan Tuhan, biarlah Engkau yang berkuasa dan berotoritas di dalamnya. Segala hal yang kami perbuat ya Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan-Mu, baik melalui pemikiran kami, melalui penglihatan kami, perkataan kami, bahkan gaya hidup kami yang tidak benar di hadapan Tuhan, kami mohon sucikan kuduskanlah kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, sekali lagi kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saat ini kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Mazmur 138 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 138 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakan bagi kita semua dan teman-teman boleh mengikutinya di tempat masing-masing. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Demikian firman Tuhan. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Ya, teman-teman, minggu lalu kita sudah memperingati hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu untuk menebus hidup kita dari perbudakan dosa. Itu adalah karya Tuhan yang besar dan terbesar di dalam hidup orang Kristen, dan itu membuktikan cinta kasih Tuhan di dalam hidup kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Dan pada saat ini kita mau bersyukur buat cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Mari kita katakan, karya terbesar di dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang telah selamatkan hidupku. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar
Kasih yang terindah hanya kutemukan di dalam Yesus Kristus Tuhanku, yang telah menyelamatkan jiwaku, yang mengasihiku lewat pengorbanannya di kayu salib. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Shalom saudara-saudara dimanapun berada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan sekalipun dalam kondisi yang masih virtual. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi yang mendengarkan kebenaran firman ini dimanapun kami berada saat ini. Biarlah Tuhan Engkau yang akan menolong kami untuk boleh menikmatinya Bapa, dan kuduskan tahirkan kami dari segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami boleh menikmati firman ini, dan melalui firman ini Bapa, hidup kami akan diubahkan dan kami akan semakin mengasihi Tuhan. Dan hamba-Mu juga yang sangat lemah dan terbatas ini Tuhan pakai untuk boleh menyatakan isi hati-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam kebesaran dan kemuliaan-Mu. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Iya, saudara sekalian, yang menjadi perenungan kita pada sore hari ini tertulis dalam Ibrani 2 ayat 1 sampai yang keempat. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuatan
kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendak-Nya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sore hari ini. Dan yang menjadi tema kita, mengikuti arus tetapi tidak hanyut. Bagaimana maksudnya mengikuti arus tetapi tidak hanyut? Iya, kita semua yang mendengar ini pasti mengetahui makna daripada mengikuti arus tetapi tidak hanyut. Agak berlawanan sebenarnya, harusnya mengikuti arus lalu tenggelam. Iya, tetapi di sini dikatakan tema kita mengikuti arus tetapi tidak hanyut. Apa makna daripada hanyut? Kalau kita telaah, hanyut itu pergi secara perlahan namun pasti dan akan menghilang dari peredaran. Kita yang pernah berenang atau mungkin yang senang berenang, mungkin pernah melihat orang yang terbawa arus saat berenang dan kemudian tenggelam. Ya, tapi ada juga orang yang memang terbawa arus, mengikuti arus, tetapi tidak tenggelam. Kenapa? Karena dia adalah orang yang sudah handal. Dia mampu menyeimbangkan kondisi tubuhnya dengan air sehingga dia tidak terbawa oleh arus dan tidak tenggelam. Iya. Sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus dan mengalami kasih Tuhan, tentu kita juga mengalami hal yang serupa seperti yang dialami oleh orang yang pernah terbawa arus di sungai. Ya, banyaknya tawaran dunia yang datang kepada kita terkadang membuat kita mengikuti arus dunia ini tanpa kita sadari, yang sebenarnya bukan karena keinginan kita, tapi itulah yang membuat kita untuk semakin tertarik dan akhirnya terbawa. Nah, kalau kita bisa menahan diri, puji Tuhan kita tidak akan tenggelam. Tetapi masalahnya adalah bagaimana kalau tawaran dunia itu memikat hati kita, lalu kita tertarik dan kemudian kita mengikuti arus dunia, kemudian kita hilang daripada kebenaran firman Tuhan. Hati kita menjauh dari Tuhan dan akhirnya kita meninggalkan Kristus. Iya, sekali lagi bahwa hanyut dari mengikuti arus sungai dan mengikuti arus dunia ini itu tidak sekejap. Jadi waktu orang yang hanyut di dalam sungai itu dia tidak langsung sekejap, perlahan dia. Tanpa dia sadari nanti arus itu langsung menarik dia. Nah, seperti itu karena juga saya pernah mengalaminya. Iya. Dan begitu juga tawaran-tawaran dunia ini tidak langsung sekejap menarik kita dari Kristus. Tidak langsung sekejap menjauhkan kita dari Kristus. Yang pertama mungkin awal-awalnya karena kita banyak masalah, terus kita sudah lelah, pusing dan kecewa. Akhirnya kita sebenarnya main-main gitu ya, main-main akhirnya enggak apa-apa lah dulu pergi nonton atau main game gitu ya. Tanpa kita sadari sebenarnya gitu, tanpa kita sadari. Dan tanpa kita sadari, waktu kita mencari satu jalan keluar ketika ada masalah di dalam hidup kita, tanpa kita sadari itu mengikat kita. Misalnya ketika kita bermasalah dengan diri kita, dengan keluarga, dengan teman, kita tidak langsung berdoa, kita tidak langsung datang sama Tuhan, tapi kita main game, bisa saja kita terikat dengan game ini. Dan akhirnya nanti game ini yang menjadi terutama di dalam diri kita. Atau mungkin ya kita bagi perempuan ya suka belanja gitu ya. Pusing lah kita belanja dulu. Nah, bisa saja itu nanti yang mengikat kita sehingga tanpa kita sadari kita menjadi jauh dari Tuhan.
Nah itu. Nah ada lagi yang mungkin keenaan, misalnya tidur ya. Biasanya kalau pagi-pagi itu paling enak tidur, apalagi jam 4, jam 5 itu enak-enaknya tidur. Akhirnya di situ kita bilang sama Tuhan, udah hari ini Tuhan gak usah dulu saat teduh, biarlah dulu bolong-bolong, sekali aja. Ya sekali, nanti 2 kali, 3 kali, nanti seterusnya. Kemudian kita tidak lagi menikmati persekutuan kita dengan orang-orang percaya. Bahkan ketika kita mulai melihat orang yang tidak benar lagi sesuai dengan firman Tuhan, itu hal biasa bagi kita. Nah, ini saudara, hal yang serius yang harus kita renungkan. Jangan-jangan kita sedang berada di dalam hanyut mengikuti arus. Apakah hari ini saudara sedang merasakan tidak lagi menikmati hubungan pribadi dengan Tuhan? Bible readingnya tidak lagi jalan? Dan tidak lagi sesuatu merasakan hal yang gelisah ketika melihat orang lain tidak lagi benar jalan hidupnya, merasa biasa saja, tidak lagi menegur? Ini sedang pertanyaan bagi kita, apakah kita secara perlahan sudah terbawa dalam arus dunia ini? Iya. Perlu kita renungkan, saudara-saudaraku. Nah, di sini kita belajar bagaimana supaya kita tidak hanyut oleh karena mengikuti tawaran-tawaran yang ditawarkan oleh dunia. Karena percayalah saudara, ketika banyak tawaran yang ditawarkan oleh dunia ini, maka itu kenikmatan sesaat. Nah, kalaupun itu kita alami saat ini, mari kita benahi diri kita dengan firman, sehingga kita tidak tenggelam di dalam arus dunia ini. Ya, baru saja kita membaca firman Tuhan bahwasanya dikatakan dalam Ibrani 2 ayat yang pertama adalah bagaimana kita supaya ketika mengikuti arus dunia ini, misalnya perkembangan zaman yang semakin pesat, bahkan secara khusus sosial media yang mau tidak mau kita harus ikut di dalamnya dan tidak menolaknya, tetapi harus tetap menjaga integritas kita sebagai anak Tuhan. Ya, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ibrani mengingatkan kita, yang pertama harus kita lakukan adalah supaya kita teliti mendengarkan firman Tuhan. Ibrani ini diawali dengan penyataan yang menyatakan bahwa Yesuslah satu-satunya yang tertinggi di atas segalanya. Jadi dia mengatakan kepada kita bahwa segalanya tidak ada yang bisa menjadi tempat pengharapan kita, yang bisa menahan diri kita kecuali Allah sendiri. Kecuali Yesus Kristus yang menahan hati kita. Itu sebabnya bahwasanya kita harus sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Kalaupun ada firman Tuhan yang tidak benar, bahkan melenceng dari sini, maka yang harus kita ikuti adalah apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri melalui firman-Nya. Patokan kita adalah apa yang telah difirmankan Tuhan, yaitu Injil, keselamatan kita. Di luar itu tidak ada yang bisa menjadi tempat sandaran kita. Bahwa tempat persandaran kita yang utama adalah Yesus Kristus yang telah memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, perlu kita secara pribadi
sungguh-sungguh merenungkan apakah kita sudah memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang pribadi yang intim dengan Tuhan bisa kita peroleh ketika kita sudah menerima anugerah keselamatan di dalam hidup kita. Itulah betapa pentingnya kita dikatakan, jadi harus teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita tidak hanyut di dalam dunia ini. Dunia bisa saja menawarkan banyak hal di dalam hidup kita, bahkan menakut-nakuti seolah-olah kita tidak punya masa depan. Tapi firman Tuhan menggaransi hidup kita selagi kita ada di dalam dunia ini. Sehingga apapun goncangan yang terjadi dalam hidup kita, bahkan ketika kita pun mengikut arus dunia ini, kita akan tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi harus kita mengerti bahwa kita harus sungguh-sungguh teliti. Tidak cukup hanya mendengarkan firman Tuhan, tidak. Kita harus belajar, merenungkan, menggali. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ketika kita sudah teliti, ketika kita sudah menggali, ketika kita sudah merenungkan, maka selanjutnya kita harus menjadi pelaku firman itu. Adalah mustahil kita sungguh mengerti apa itu Injil, bahkan apa yang telah diberitakan Tuhan bagi kita, tapi kita tidak melakukan, itu sama halnya dengan nol. Itu bisa saja kita hanyut di dalam arus dunia ini. Memang tidak bisa kita lakukan tanpa pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya kita harus datang kepada Tuhan supaya kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Yesus harus lahir di hati kita supaya kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan itu sendiri. Iya. Dan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak hanyut di dalam mengikuti arus dunia ini? Tidak menyia-nyiakan keselamatan yang besar yang telah diberikan Allah kepada kita, yang pada mulanya diberikan melalui nabi, kemudian diberikan melalui Tuhan, dan yang terakhir diteruskan oleh para muridnya kepada kita. Iya, bagi orang yang menolak Injil, menolak keselamatan yang besar, konsekuensinya adalah kematian yang kekal. Tidak ada toleransi bagi orang yang menolak Injil, anugerah keselamatan yang ditawarkan oleh Allah. Jangan kita kira ketika kita mungkin sudah menjadi pelayan di gereja, bahkan kita berbuat baik, kita banyak melakukan hal kesalehan, itu tidak ada artinya kalau kita belum menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Ketika kita menerima keselamatan daripada Tuhan, itulah awal kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidup ini walaupun tidak instan. Jadi karena itu saudaraku sekalian, jangan pernah menolak tawaran keselamatan yang besar yang telah diberikan Kristus bagi saudara saat ini. Kalau saudara belum memperoleh keselamatan itu, belum menerima Kristus di dalam hati saudara, maka terimalah, jangan tolak sebelum hari penghakiman tiba. Karena ketika hari penghakiman tiba, tidak ada pengampunan bagi saudara. Dan bagi saudara sekalian yang sudah menerima Kristus, yang sudah menerima anugerah keselamatan itu, peganglah keselamatan itu dan kerjakanlah keselamatanmu. Jangan pernah menyia-nyiakan keselamatan yang telah diberikan Tuhan bagi kita. Ya, ada banyak anak Tuhan yang tidak sedikit jatuh ke dalam dosa akibat tidak sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan yang diberikan Tuhan kepadanya. Ya, mungkin jatuh dalam dosa berbagai banyak hal, apakah dalam hal keuangan, dalam hal pasangan hidup, dalam hal pekerjaan, atau bahkan dalam berbagai sikap hidup yang
tidak sungguh-sungguh mau diperbaharui Tuhan, akhirnya menjadi batu sandungan. Bahkan tidak ada yang bisa luput dari situ. Saya dan saudara yang sudah menerima Kristus pun bisa jatuh di dalam itu. Maka itu dikatakan tadi, dia yang pertama adalah kita harus teliti, sungguh-sungguh dan menjadi pelaku, sehingga kita tidak menyia-nyiakan keselamatan itu. Dan ketika kita menyia-nyiakan keselamatan itu, ada waktunya nanti kita akan mendapatkan konsekuensi. Konsekuensi yang akan kita terima adalah bahwa kita akan kembali diperalat oleh si iblis mengerjakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Iblis akan berusaha menerkam kita dan memakai kita mengerjakan hal-hal yang membuat kita semakin jauh-jauh dari Tuhan, dan kita akan kembali kepada manusia lama kita. Kita akan kembali diperalat oleh hawa nafsu kita, oleh keinginan hati kita, oleh kedagingan kita, dan kita akan menjadi sama seperti orang dunia ini. Tidak hanya di dalam dunia ini kita mendapatkan konsekuensi kehilangan damai sejahtera, bahkan kita menderita secara jasmani, tetapi nanti ada penghakiman yang daripada Tuhan. Roma 3 ayat 2 mengatakan kita akan mendapatkan hukuman. Lukas 12 ayat 48 juga dikatakan kita akan dituntut. Dan yang terakhir dalam 1 Korintus 9 ayat 16, celaka. Jadi ketika kita tidak mengerjakan keselamatan kita menyia-nyiakan keselamatan kita itu, kita akan celaka. Iya, dimanapun Tuhan menempatkan kita saat ini, bagi kita yang sudah menerima anugerah keselamatan itu, bisa saja kita mengikuti arus sebagai jalan kita untuk memberitakan Injil itu. Tetapi jangan menyia-nyiakan. Jangan berfokus kepada diri kita. Kerjakanlah keselamatan kita itu. Iya. Demikianlah firman Tuhan, kiranya ini memberkati saudara. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu sore hari ini. Kiranya ya Tuhan kami boleh menyadari supaya kami berpegang teguh kepada firman-Mu, sehingga firman-Mu itulah yang menjadi benteng bagi kami untuk boleh melewati, bahkan ya Tuhan menghindari arus dunia yang ingin menenggelamkan kami di dalam kesesatannya ya Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu Bapa, supaya kami sungguh-sungguh menyadari bahwa hanya berpegang kepada firman Tuhanlah yang telah Kau beritakan melalui nabi-Mu, melalui Tuhan sendiri di dalam Kristus Yesus, dan yang terakhir melalui murid-murid-Mu, supaya kami hanya berpegang kepada Injil itu ya Tuhan, supaya apapun yang terjadi di dalam diri kami yang ingin menyerang kami dan membawa kami tenggelam di dalam dunia yang tidak ada akhirnya ini, bahkan yang semakin jahat ini, kami tetap berdiri kokoh di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam kebesaran-Mu. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Biarlah kita semakin hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita angkat lagu pujian buat Tuhan sekaligus mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita katakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpiku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpiku di
pandang Tuhanku, penebus dosa. Di waktu imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebat tiadakan tiap langkahku. Ku tak terhanyut pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah virtual kita sore hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan yang sudah kami nikmati sore hari ini, ibadah virtual kami Bapa. Kami bersyukur untuk pujian yang boleh kami naikkan kepada Tuhan, bahkan firman-Mu juga ya Allah. Kiranya Engkaulah yang akan meneruskannya kepada kami masing-masing ya Tuhan, dimanapun kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, baik melalui pujian, baik melalui firman ya Tuhan. Engkaulah yang menolong setiap kami untuk kami sungguh-sungguh mengerti apa yang telah Tuhan sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu saat sore hari ini ya Tuhan. Kami juga memohon pertolongan-Mu ya Allah, supaya Engkaulah terus menjaga hati kami, supaya kami ya Tuhan tetap berada di dalam kebenaran firman-Mu dan memegang teguh firman-Mu ya Tuhan, sehingga apapun yang mencoba menarik kami untuk membawa kami mengikuti arus dunia ini, kami tetap berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena kami ya Tuhan terus teliti menjadi pelaku firman-Mu dan menjaga keselamatan kami ya Allah di dalam hidup kami. Terima kasih juga ya Tuhan buat persembahan yang sudah kami kumpulkan. Berkatilah ya Tuhan tangan-tangan yang memberi dan yang belum bisa memberi, Tuhan juga memberkati. Dan kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh digunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan melalui KPPM ini ya Tuhan, dan nama-Mu yang akan dimuliakan dan disenangkan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatunya di dalam ibadah ini, dan kami mau sama-sama menyatakan doa Bapa kami yang telah Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu ya Allah. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Maka kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang akan menyertai kita semua hari ini dan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.